Okey. Dah on ni. Atuk cakap ya. Kalau generasi zaman now lebih banyak hafal nama-nama jin dibanding hafal nama-nama surat yang ada di dalam Al-Quran. Apa gak malu kita sama Allah? Level kalau main game sudah berpuluh-puluh. Sedangkan kalau Al-Quran cuma hafal 2 surat, itu pun yang pendek-pendek. Al-Ikhlas dan Anas. Sahabat Dai tahu tidak? Game yang sekarang kita mainkan 1 tahun yang akan datang sudah tidak ada lagi artinya, karena sudah diganti dengan game yang baru. Tetapi kalau Al-Quran 5, 10, bahkan 100 tahun kemudian tidak akan berubah isinya. Aduh, kamera. Anda ingin sukses? Anda ingin maju? Anda ingin berhasil? Ya, jangan menyerah. Tekun, giat, semangat. Seperti saya ini, nih hasilnya. Kelapa. Anda ingin berusaha? Ayo dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Kurniawan sebagai moderator. Saya dari kelompok 7 dari program studi teknik industri dengan NIM 2025-220019. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli dari Prodi Teknik Industri dengan NIM 2025-220028 sebagai presentator pertama. Perkenalkan, nama saya Ilham Yusuf Effendi dari Teknik Industri. NIM saya 2025-220013. Saya sebagai presentator kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Kurniawan sebagai moderator pada kelompok 7 yang akan membahas bagaimana cara menuliskan daftar pustaka menggunakan gaya ilmiah seperti APA, MLA, Chicago, dan lain-lain. Sebelum kita lanjut, apa itu daftar pustaka? Daftar pustaka adalah daftar yang berisi referensi bacaan yang digunakan untuk membuat seperti makalah, tesis, dan lain-lain. Sumber daftar pustaka ini bisa dari situs web, jurnal, artikel, dan lain-lain. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli sebagai presentator pertama. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari APA dan MLA. APA atau American Psychological Association. Dalam gaya APA, daftar pustaka disebut referensi list. Menurut aturan APA, referensi list adalah kumpulan lengkap dari semua sumber yang benar-benar dikutip dalam teks.
Tujuannya adalah memberikan informasi detail penulisan, tahun, judul, penerbit, doi, atau URL, sehingga pembaca dapat mengakses sumber asli MLA atau Modern English Association. Dalam gaya MLA, daftar pustaka disebut sebagai works cited. Istilah ini menunjukkan bahwa hanya sumber yang benar-benar dikutip dalam tulisan yang dicantumkan. Dalam menekankan kejelasan penulis dan halaman rujukan, sehingga pembaca bisa langsung melacak konteks kutipan. Kenalkan, nama saya Ilham Yusuf Effendi. Saya sebagai presentator kedua. Saya akan menjelaskan tentang kelebihan atau kekurangan APA dan MLA. Kelebihan APA yaitu standar internasional. Banyak jurnal ilmiah internasional mewajibkan penggunaan APA. Terus kekurangan APA yaitu kurang fleksibel, hanya mencantumkan sumber yang benar-benar dikutip, bukan bacaan pendukung. Terus kelebihan MLA yaitu kuat dalam kutipan sastra humaniora, cocok untuk studi yang menekankan analisis teks atau literatur. Kekurangannya yaitu kurang populer di jurnal internasional di bidang sains, lebih sering dipakai di bidang humaniora, bahasa, atau sastra. Yang ketiga adalah Chicago. Gaya penulisan daftar pustaka Chicago mengurutkan sumber-sumber berdasarkan abjad nama belakang penulis, membalikkan nama depan dan nama belakang, dan menggunakan identifikasi gantung atau baris pertama rata kiri, baris kedua dan seterusnya menjorok ke dalam. Ciri-ciri utamanya yaitu 1. Urutan abjad. Daftar pustaka disusun secara alfabetis berdasarkan nama belakang penulis. 2. Penformatan nama. Nama penulis dibalik, jadi nama belakang ditulis terlebih dahulu, diikuti dengan nama depan. Ketiga adalah indentasi gantung. Setiap entry daftar pustaka dimulai dengan baris rata kiri, sedangkan baris berikutnya dibuat menjorok ke dalam. Keempat yaitu spasi tunggal. Setiap entry daftar pustaka ditulis dengan spasi tunggal, sedangkan antar entry dipisahkan dengan spasi ganda atau baris yang lebih jelas. Menurut buku online Working Lab atau OLL 2021, APA style adalah sistem penulisan yang digunakan untuk menyusun karya ilmiah, terutama dalam bidang sosial dan perilaku, yang menekankan kejelasan, ketepatan, dan peraturan dalam penulisan serta penyusunan daftar pustaka. Menurut Hidayat 2019, gaya APA merupakan pedoman penulisan ilmiah yang berfungsi untuk mengatur cara penulisan kutipan, daftar pustaka, serta penyajian data agar karya tulis lebih sistematis dan mudah dipahami. Kesimpulannya, secara umum penulisan gaya APA adalah sistem penulisan ilmiah yang mengatur format kutipan, referensi, dan penyajian karya akademik agar lebih konsisten, kredibel, dan mudah dibaca. Pengertian MLA menurut para ahli. 1. Yaitu Gibaldi. Menurut Joseph Gibaldi dalam bukunya MLA yaitu gaya penulisan suatu sistem dokumentasi yang digunakan untuk penulis dan mengutip sumber dalam bidang humaniora, khususnya sastra, bahasa, dan kajian budaya. Terus yang kedua, Ramlan. Menurut Ramlan, gaya penulisan MLA merupakan salah satu sistem penulisan daftar pustaka yang mengutamakan keteruntukan, kejelasan identitas sumber, dan konsisten format sesuai pedoman Modern Language of American. Terus secara umum gaya penulisan daftar pustaka MLA adalah sistem penulisan dan pengutipan sumber yang dibandingkan oleh Modern Language Association, digunakan terutama dalam bidang humaniora untuk menjaga kejelasan, konsisten, dan kredibilitas akademi suatu karya ilmiah. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1 tangan 2